Kirani perlahan membuka matanya. Dia mengerjapkan mata karena silau dari lampu serta warna putih di sekelilingnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya seakan mati rasa karena sangat berat untuk dia gerakan. Sayup-sayup dia mendengar suara beberapa orang yang sangat asing di pendengarannya. Berapa lama aku terbaring seperti ini, batin Kirani. Saat akan menoleh ke sekeliling, Kirani mendengar suara seseorang yang dikenalinya sebagai suara Andra. Kenapa Pak Andra bisa di sini? Kembali, Kirani hanya bisa bertanya dalam hati. Belum juga dia menoleh, beberapa orang sudah terlihat mengelilingi ranjangnya. Kiran tak bisa menghalau air mata yang membendung di matanya melihat salah satu pria parubaya yang dikenalinya. Syukurlah ayah tidak kenapa-napa, batin Kirani. Kini dia ingat dengan kejadian yang membuatnya bisa sampai berada di sini. Kirani yang masih lemah, dia membiarkan saja saat dirinya diperiksa. Dan saat dokter berucap, syukurlah keponakan paman ini kuat, bisa melalui masa kritisnya. Dengan refleks perlahan, Kirani menimpalinya. "Paman?" tanya Kirani lirih dan tak paham. Kirani baru pertama kali bertemu dengan dokter ini, tapi mengapa malah mengucapkan kalau beliau adalah pamannya? "Iya sayang, dia Abhinawa, sepupu Papa Abhimanyu," jawab Bina menjelaskan dengan senyum lembut di wajahnya. Bina pun tak bisa lagi membendung rasa senangnya. Dia juga merasa lega karena Kirani sudah sadarkan diri. Bina kini mendekat ke arah Kiran. Dia mencium dahi Kiran dengan penuh sayang, hingga tak terasa air mata Bina pun luruh ke wajah Kirani. Bukan tante sayang, kamu anak mama juga," timpal Bina meyakinkan Kirani agar mulai saat ini memanggil dirinya dengan sebutan mama. Setelah kepergian Abhinawa dari ruangan itu dan menjelaskan keadaan Kirani yang masih harus banyak istirahat, juga dengan kaki Kirani yang setelah ini memerlukan terapi agar bisa kembali berjalan normal. Kini hanya tinggal Kirani dan Abhimanyu yang berada dalam ruangan, karena Bina dan Andra tengah pergi keluar sebentar, memberikan waktu untuk ayah dan anak itu saling melepas rindu. "Apa Papa boleh memelukmu?" Suara berat Abhimanyu terdengar, memecah kecanggungan di antara mereka. Kirani tak bisa menahan rasa haru dan senangnya saat mendengar suara Abhimanyu. Ternyata dia salah. Dia pikir ayahnya tak akan mau menerima keberadaannya. Dalam dekapan Abhimanyu, Kirani merasa sangat bahagia karena Kirani bisa merasakan Abhimanyu yang juga bahagia dengan keberadaan dirinya. Terbukti dari kata maaf yang terlontar oleh Abhimanyu saat mendekat Kirani. Tanpa mereka sadari, ternyata Andra memperhatikan mereka dari balik kaca di pintu ruangan inap Kirani. "Udah ambil kunci mobilnya, Andra?" tanya Bina yang kembali lagi ke sana. Karena di tengah perjalanan tadi, Andra mengatakan jika kunci mobilnya ketinggalan di ruangan Kiran, membuat dirinya berbalik kembali ke ruangan Kirani. Padahal sebenarnya kunci mobil itu masih berada di saku celananya. Dia hanya masih mengkhawatirkan keadaan Kirani. Tapi setelah melihat Kirani yang bahagia dalam dekapan Abhimanyu tadi, membuat Andra kini bisa merasa lega karena senyuman Kirani sudah kembali lagi di wajah cantiknya. Pagi hari terbangun seperti biasanya dengan banyak kebosanan melanda karena tak melakukan kesibukan seperti biasanya. Sudah 3 bulan ini Kirani tinggal bersama di kediaman keluarga Chandra. Kirani tak menyangka respon para keluarga yang sangat menerima keberadaannya. Bukan hanya Abhimanyu sang papa,
Bina, Arka, dan juga Andra pun sangat menerimanya. Bahkan setelah berada di sini, Kirani merasa menjadi seorang putri saja karena segala kebutuhan dan keperluan Kirani sudah tersedia. Bahkan ada seorang asisten pribadi yang Abimanyu perintahkan untuk selalu siaga menjaganya. Dan lihatlah kini, baru saja matanya terbuka, segala keperluannya sudah tersedia. Dari pakaian hingga flat shoes sudah tertata rapi di sofa kamar tidurnya. Nona, Anda mau membersihkan diri atau sarapan lebih dulu? Tanya Erika, asisten pribadi yang selalu membantunya selama ini. Karena memang keterbatasan gerak Kirani, jadi mau tak mau dia pun menerimanya. Tapi hanya untuk saat ini saja, saat Kirani masih belum bisa berjalan dengan normal. Syukurnya terapi yang selama ini dilakukan Kirani terbilang berjalan pesat. Karena 3 bulan ini melakukan terapi, Kirani sudah tak lagi menggunakan kursi roda. Kini dia sudah mencoba berjalan perlahan dengan satu tongkat menyangga tubuhnya. Kirani menepis keras bantuan dari Erika saat akan membantunya berjalan. Awalnya Abimanyu melarang keras saat melihat Kirani kesusahan berjalan dengan tongkat. Tapi bukan Kirani namanya jika menurut begitu saja dan membiarkan banyak orang menjadi kesusahan karenanya. Kirani pun menjelaskan menggunakan tongkat memang keinginannya agar bisa lebih menyesuaikan kakinya untuk bisa berjalan seperti biasa. Dan Kirani menjelaskan semua itu bukan hanya kepada Abimanyu, tapi juga anggota keluarga lainnya, sehingga mereka menuruti saja keinginan Kirani, selama itu tak membahayakan diri Kirani. Abimanyu menjadi lebih protektif akan keselamatan keluarganya kini, apalagi setelah insiden kecelakaan itu yang ternyata adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh adik ipar Abimanyu yang tak terima karena harus mendekam di penjara. Entah apa yang dilakukan Abimanyu untuk menghukum adik iparnya itu. Setelah mengetahui penyebab kecelakaan yang terjadi padanya, Kirani hanya diminta Abimanyu untuk tak terlalu memikirkannya. Dia pun tanpa banyak tanya lagi menuruti ucapan papanya dan lebih fokus untuk terapi pemulihannya saja. Kirani memilih membersihkan diri lebih dulu. Setelahnya dia keluar kamar untuk sarapan di meja makan bersama dengan semua anggota keluarga. Pagi ini dia merasa senang dengan senyum mengembang di wajahnya saat melihat Andra juga berada di meja makan yang sama. Namun belum terlihat keberadaan orang tua dan adiknya di sana. Sudah 1 bulan ini Andra jarang pulang ke rumah. Kirani mendengar dari cerita Bina kalau Andra sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang ternyata bukan hanya menyangkut Golden Crop saja, tapi ada perusahaan lain yang dikelolanya. Terima kasih, Kak Andra kapan pulang? Tanya Kirani saat mendudukkan diri di kursi makan yang sebelumnya sudah ditarik oleh Andra agar Kirani tak kesusahan duduk di sana. Ya, sekarang panggilan Kirani pada Andra sudah berubah. Yang awalnya memanggil Pak, kini berganti Kak. Awalnya canggung saat Kirani memanggil seperti itu. Tapi melihat kenyataannya kini, untuk menghormati Andra yang memang lebih tua 2 tahun darinya, jadi panggilan Kak lebih cocok disematkannya untuk Andra. Tadi malam, kata Erika, kamu istirahat lebih awal setelah terapi, jawab Andra dengan senyum lembut di wajahnya. Bagaimana terapinya? Lanjut Andra. Lancar seperti yang kakak lihat. Jalanku sekarang udah gak kayak robot lagi, walaupun masih dibantu tongkat, sahut Kirani menipiskan senyumnya. Secepatnya pasti kamu bisa berjalan normal, yakinlah, ucap Andra menyemangati. Kirani mengangguk menatap sendu ke arah Andra. Sikap lembut Andra kini malah membuat Kirani dilema. Seandainya Andra bukan kakaknya, pasti
pasti dia akan membiarkan berkembang perasaan asing yang ada di hatinya untuk Andra. Tapi melihat keadaannya kini yang ternyata Andra adalah kakaknya, sepertinya Kirani harus mengumpul dalam-dalam perasaannya itu, agar tak lebih menyakiti dirinya dan keluarganya.